Empat tim berebut tiket ke final di Budapest. Empat tim elit Eropa akan saling sikut di babak semifinal Liga Champions pada tengah pekan nanti. PSG, Bayern Munchen, Atletico Madrid, dan juga Arsenal bersaing memperebutkan dua tiket ke partai puncak. Leg pertama semifinal akan digelar di tanggal 29 dan tanggal 30 April 2026. PSG menjamu Bayern Munchen, sementara Atletico akan menghadapi wakil Inggris Arsenal. Pada final nanti akan digelar di Puskás Arena di Budapest, Hungaria pada tanggal 30 Mei. Final Piala FA, Manchester City bertemu dengan Chelsea. Sudah laga-laga semifinal Piala FA 2025-2026. Chelsea yang baru saja lolos akan menantang Man City di partai puncak. Chelsea melangkah ke final Piala FA usai menyingkirkan Leeds United di babak semifinal. The Blues menang tipis 1-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Wembley tersebut. Final Piala FA antara Manchester City versus Chelsea akan digelar di Stadion Wembley di tanggal 16 Mei 2026. Bayern Munchen pulangkan Nicolas Jackson ke Chelsea. Bayern Munchen akan memulangkan Nicolas Jackson ke Chelsea. Penyerang asal Senegal itu takkan diperpanjang masa peminjamannya. Dan Direktur Munchen yakni Max Eber menyatakan bahwa Jackson takkan diperpanjang masa peminjamannya. Sedianya Munchen punya klausul untuk bisa mempermanenkan sang pemain di angka 65 juta euro. Dan raksasa Jerman tersebut memilih tak mengaktifkannya. Marcus Rashford siap turun gaji demi bertahan di Barcelona. Rashford menunjukkan performa yang konsisten sejak bergabung dengan Blaugrana, yang mencatat kontribusi gol langsung setiap 92 menit sepanjang musim ini. Menurut laporan dari BBC, Rashford disebut senang menerima gaji lebih rendah demi bisa melanjutkan karirnya di Barcelona. Namun, keputusan akhir tetap bergantung kepada kemampuan klub untuk memenuhi aturan finansial yang ketat. Arbeloa dikabarkan ribut lagi dengan pemain Real Madrid. Alvaro Arbeloa kembali bersitegang dengan pemain Real Madrid. Itu terungkap setelah Blancos ditanimbang oleh Real Betis. Ada cerita tak sedap dalam ruang ganti Madrid. Sang pelatih Alvaro Arbeloa kabarnya bersitegang dengan salah satu pemain Madrid. Melansir dari Football Espanya, pemain tersebut adalah Dani Ceballos. Gelandang Spanyol itu dikabarkan protes karena selalu dicadangkan Arbeloa seusai cedera. Ceballos sendiri menjadi pemain ketiga Madrid yang bersitegang dengan sang pelatih sejak awal tahun. Pelatih yang menggantikan Xabi Alonso tersebut sebelumnya juga bersitegang dengan Raul Asensio dan juga Dani Carvajal. Alexander Isak meragukan Liverpool diminta datangkan 3 pemain inti sekaligus. Alexander Isak menjalani musim debut yang jauh dari kata ideal bersama Liverpool. Penyerang asal Swedia itu baru mencetakkan gol keempatnya untuk Liverpool di musim ini setelah mengalahkan Crystal Palace. Liverpool diketahui menghabiskan dana besar di musim panas lalu, namun hasilnya belum terlihat maksimal. Situasi ini membuat Carragher menilai pendekatan transfer harus dirubah. Ia menekankan bahwa Liverpool tidak membutuhkan banyak pemain baru, melainkan tambahan yang benar-benar siap langsung masuk ke dalam tim utama. Borussia Dortmund meraih tiket Liga Champions musim depan. Borussia Dortmund memastikan diri tampil di ajang Liga Champions musim depan. Kepastian itu didapat setelah Dortmund menang besar atas SC Freiburg. Kemenangan telak itu memastikan Dortmund meraih tiket ke Liga Champions di musim depan. Pasalnya Dortmund tak akan tergeser dari posisi 4 besar di Liga Jerman meskipun masih ada 3 pekan lagi. Dengan mengumpulkan 67 poin, Dortmund kini unggul 10 poin dari Hoffenheim yang berada di urutan yang kelima. Inter Milan bersiap merayakan gelar Scudetto di pekan depan. Inter Milan harus puas berbagi angka dengan Torino setelah ditanimbang 2-2 dalam laga yang berlangsung di Stadio Olimpico Grande Torino. Inter Milan sempat unggul 2-0, namun sayangnya 2 gol balasan di penghujung pertandingan menggagalkan kemenangan Inter tersebut. Meski gagal meraih kemenangan, Inter tetap berada di jalur untuk bisa mengamankan gelar Serie A. Mereka hanya membutuhkan 1 poin dari 4 pertandingan terakhir untuk bisa memastikan trofi tersebut. Ranieri segera pergi dari Roma. Claudio Ranieri baru saja meninggalkan posnya sebagai penasihat senior di AS Roma. Ia sempat ditanya terkait klub, namun enggan bicara banyak hal terkait ekosistem yang baru akan ditinggalkannya. Dalam beberapa pekan terakhir ada tensi yang merebak dalam internal klub, dan ia baru saja mundur dari jabatannya sebagai penasihat klub. Dalam wawancara tersebut, ia tak banyak berkomentar terkait situasi di dalam AS Roma. Ada kabar yang mengklaim bahwa dirinya terlibat friksi dengan sang juru taktik Ilupi, yakni Gianpiero Gasperini. FIFA akan naikkan hadiah Piala Dunia 2026.
FIFA menyepakati secara prinsip peningkatan hadiah untuk Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan final terkait besaran dana tambahan itu akan ditetapkan dalam rapat Dewan FIFA di Vancouver, Kanada. Langkah ini diambil setelah sejumlah asosiasi sepak bola nasional menyampaikan kekhawatiran terkait tingginya biaya operasional selama turnamen tersebut di Amerika, serta pajak yang tinggi dikhawatirkan membuat federasi tetap merugi meski tim mereka melaju jauh di turnamen tersebut. Kapten Timnas Indonesia Jesus dapat penghargaan dari Liga Italia. Kapten Timnas Indonesia Yeni Jesus kembali menunjukkan kelasnya di panggung tertinggi sepak bola Italia. Bek tangguh tersebut tampil luar biasa saat membawa Sassuolo menahan imbang Fiorentina tanpa gol dalam pekan ke-34. Berkat performa impresif tersebut, Jesus dinobatkan sebagai man of the match dalam pertandingan itu. Ini merupakan sebuah pengakuan atas kontribusi besar dalam memastikan clean sheet bagi timnya. Hasil imbang ini terasa seperti kemenangan bagi Sassuolo. Jadi Champions Asia lagi, Al Ahly menang dramatis 10 pemain. Al Ahly mencetakkan sejarah baru setelah menjuarai Liga Champions Asia Elite 2 musim secara beruntun. Klub asal Saudi tersebut mengalahkan Majidah Sylvia pada final 1-0, sekaligus menjadi tim pertama yang meraih gelar beruntun sejak format kompetisi dimulai di tahun 2002. Kemenangan dramatis ini diraih lewat gol dari Feras Al-Brikan di babak perpanjangan waktu, dan Al Ahly bahkan harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-68. Bursa belum dibuka, Madrid sudah kunci transfer jebolan akademinya. Real Madrid dilaporkan sudah mengunci target transfer musim panas. Mereka bakal membawa pulang si anak hilang Nico Paz yang tengah bersinar bersama Como. Laporan dari Diario AS mengklaim jika Madrid dan juga Como sudah sepakat soal transfer dari sang pemain yang bisa ditebus pulang. Jadi tak mengejutkan jika ada kabar terkait negosiasi lanjutan antara Madrid dengan agen dari sang pemain dalam beberapa pekan ke depan. Napoli dan AS Roma paling serius datangkan David Fratesi. David Fratesi dikabarkan akan segera meninggalkan Inter Milan pada akhir musim nanti. Napoli dan AS Roma menjadi klub yang paling serius mendatangkan sang pemain. AS Roma bahkan siap memulangkan mantan pemain akademinya tersebut melalui kesepakatan pertukaran pemain dengan melibatkan Manu Kone. Manajemen Inter dilaporkan tidak akan menghalangi kepergiannya jika ada tawaran yang masuk akal. Penjualan dari Fratesi juga merupakan bagian proyek peremajaan skuad yang sedang direncanakan. Alexander Sørloth dan juga Leon Goretzka kirim sinyal siap gabung AC Milan. Alexander Sørloth dan juga Leon Goretzka dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan AC Milan di bursa transfer musim panas. Pihak klub berencana mengajukan tawaran senilai 20 juta euro kepada Atletico Madrid, dan langkah ini diambil lebih awal agar kesepakatan tercapai sebelum ajang Piala Dunia dimulai. Selain sektor penyerang, AC Milan juga mengincar Leon Goretzka untuk bisa memperkuat lini tengah. Gelandang asal Jerman tersebut akan berstatus sebagai bebas transfer setelah memutuskan untuk tak memperpanjang masa baktinya. Kim Min-jae bakal diduetkan dengan Gleison Bremer. Menurut laporan dari media Italia, Juventus bisa memburu Kim Min-jae dari Bayern Munchen di bursa transfer musim panas demi bisa menduetkannya dengan Gleison Bremer. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Kim Min-jae berpotensi menjadi nama yang paling diburu oleh Juventus, mengingat sang bek tengah asal Korea Selatan tersebut berniat untuk bisa meninggalkan Bayern Munchen. Kim Min-jae juga punya kenangan manis ketika bersama Luciano Spalletti sewaktu ia masih membela Napoli. Manchester United mulai dekati Ajax untuk transfer dari Mika Götze. MU dikabarkan sudah melakukan pendekatan kepada Ajax Amsterdam terkait potensi transfer dari Mika Götze di bursa transfer musim panas. Raksasa Liga Inggris tersebut terus memantau profil dari sang pemain, di mana kini United resmi sudah menanyakan ketersediaan pemain Belgia 20 tahun tersebut. Transfer memperkirakan nilai transfer dari sang pemain di kisaran angka 25 juta euro saja. Bernardo Silva ditawarkan ke Real Madrid jelang akhir musim. Agen sepak bola Jorge Mendes dilaporkan telah menawarkan gelandang Manchester City yakni Bernardo Silva kepada Real Madrid. Langkah ini diambil setelah sang pemain asal Portugal tersebut dipastikan akan mengakhiri masa baktinya di Etihad Stadium di penghujung musim nanti. Madrid saat ini memang tengah mengevaluasi opsi memperkuat sektor lini tengah mereka dalam rangka regenerasi sekuatnya. Kehadiran dari Silva yang berstatus sebagai bebas transfer di musim panas nanti dinilai
dinilai menjadi peluang menarik bagi manajemen Los Blancos. Selain Madrid, tawaran serupa juga dikabarkan telah disampaikan kepada manajemen dari Barcelona, namun sayangnya klub Catalonia tersebut belum menunjukkan indikasi kuat. Oman resmi jadi lawan Indonesia di FIFA Matchday di bulan Juni. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Timnas Oman dalam agenda FIFA Matchday di bulan Juni 2026. Kepastian itu diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Oman. Dalam rilis resminya, Oman menyebut akan menjalani 2 laga uji coba pada periode FIFA Matchday. Tim berjuluk Al-Ahmar tersebut dijadwalkan melawan Indonesia dan juga Timnas Kuwait. Format FIFA Asian Cup 2026 bocor. Format FIFA Asian Cup 2026 mulai ramai diperbincangkan. Bocoran yang beredar di media sosial menyebut ajang ini akan menghadirkan format baru dengan melibatkan 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Keunikan utama terletak pada format kompetisi, di mana 5 tim dengan ranking tertinggi disebut akan langsung lolos ke babak perempat final. Artinya mereka tak perlu melewati fase awal yang biasanya cukup menguras tenaga. Sementara itu, tim-tim dengan ranking lebih rendah akan lebih dahulu saling berhadapan dalam fase gugur. Pemenang dari laga tersebut baru akan menantang tim unggulan yang sudah menunggu di fase berikutnya.